Aku hanya ingin Tuhan melihatku. Lihat aku Tuhan, akan kutuntaskan pemberontakan kepadamu. Buku ini karena menceritakan diambil dari suatu kisah nyata, fiksi dengan bahan baku sepenuhnya diambil dari kisah nyata dan wawancara mendalam oleh penulis, mengkritisi kehidupan-kehidupan yang mungkin dogma-dogma agama timbul dalam permukaan, akan tetapi secara perealisasiannya atau mengimplementasikannya itu sangat-sangat minim, di mana ia sehari-hari melayani laki-laki hidung belang, guru-guru agama yang secara dalam tanda kutip mengaku sebagai dirinya guru agama, akan tetapi sebaliknya dia menjalani kehidupan yang sangat-sangat buruk. Kiran melihat bahwa banyak dari ajaran agama yang selama ini diterimanya justru membuat hidupnya terkekang, terbatas, dan dia tidak bisa mengeksplor apa arti sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur adalah suatu buku atau novel yang ditulis oleh guru kita, Muhyiddin Muhammad Dahlan, atau yang biasa kita panggil Gus Muh. Seorang penulis Indonesia yang dikenal karena karyanya dan kerap kali mendapatkan kritikan. Salah satunya buku ini, Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Pertama-tama novel ini diterbitkan pada tahun 2003 dan langsung menimbulkan kontroversial. Sebab judulnya yang sangat-sangat, menurut saya ini menimbulkan suatu provokatif kepada suatu golongan. Sinopsis singkatnya buku ini adalah pertama dari seorang tokoh perempuan yang bernama Nadia Kirani atau yang dipanggil Kiran, seorang mahasiswi di salah satu universitas Yogyakarta. Nida sendiri atau Kiran sendiri lahir menjadi seorang muslimah yang taat. Dia lahir dalam lingkup keluarga yang sangat-sangat religius. Sejak kecil ia diajarkan nilai-nilai atau dogma-dogma agama Islam yang ketat dan diharuskan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, semenjak Nida atau Kiran ini menempuh pendidikan di salah satu universitas Yogyakarta, dia mengalami gejolak batin yang sangat-sangat membuat dirinya harus mempertanyakan segalanya. Lalu dia terjerumus dalam kehidupan yang monoton sebelumnya karena dikekang oleh dogma-dogma agama. Semenjak dia menempuh kehidupan di Universitas Yogyakarta, salah satu universitas Yogyakarta ini, dia masuk ke dalam organisasi Islam Garis Keras. Dalam masa pertumbuhannya, dia mencari jati dirinya, akan tetapi salah jalur mungkin ya menurut saya yang diceritakan dalam buku ini. Buku ini karena menceritakan diambil dari suatu kisah nyata, fiksi dengan bahan baku sepenuhnya diambil dari kisah nyata dan wawancara mendalam oleh penulis dalam kurun waktu beberapa minggu. Yang dalam buku ini saya sangat-sangat mengapresiasi karena mengkritisi kehidupan-kehidupan yang mungkin dogma-dogma agama timbul dalam permukaan, akan tetapi secara perealisasiannya atau mengimplementasikannya itu sangat-sangat minim. Salah satunya yang terjadi dalam kehidupan Kiran, yang membuatnya merasa semakin terkekang oleh aturan-aturan agama dan sosial yang diajarkan sejak kecil. Kiran memutuskan untuk menjalani hidup yang akhirnya bertentangan dengan nilai agama yang selama ini ia anut sejak kecil. Keputusan ini termasuk seperti dia tiba-tiba masuk dalam dunia prostitusi atau seks bebas dan kebebasan berpendapat individual, di mana ia sehari-hari melayani laki-laki hidung belang, guru-guru agama yang secara dalam tanda kutip mengaku sebagai dirinya guru agama, akan tetapi sebaliknya dia menjalani kehidupan yang sangat-sangat buruk. Judul buku Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur adalah sebenarnya bersifat metaforis,
Pelacuran di sini bukan dalam arti harfiah, melainkan simbol-simbol dari pemberontakan seorang Kiran yang nilai-nilai sosial yang menurutnya munafik dan membatasi kebebasan individu, terutama dalam sosial perempuan, yang dimana Kiran sendiri adalah seorang perempuan. Kiran melihat bahwa banyak dari ajaran agama yang selama ini diterimanya justru membuat hidupnya terkekang, terbatas, dan dia tidak bisa mengeksplor apa arti sosial. Tema utama dalam buku ini, salah satu tema besar dalam novel ini adalah kritik terhadap agama, atau lebih tepatnya dogma-dogma agama yang kaku dan dianggap mengekang kebebasan individu. Menurut penulis Muhyiddin Muhammad Dahlan atau Gusmu ini menampilkan bagaimana ajaran agama bisa menjadi alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol perilaku terutama perempuan. Bagaimana hal ini bisa membuat seseorang kehilangan seperti kebebasan dan identitas dirinya. Kedua, buku ini seperti mengkritik pemberontakan terhadap patriarki. Kiran sendiri juga merasa bahwa aturan-aturan agama dan sosial yang diajarkannya kepadanya didesain untuk menjaga dominasi laki-laki atas perempuan. Pelabelan moral seperti pelacur dianggap sebagai bentuk kontrol terhadap perempuan yang tidak mengikuti norma agama. Kemudian bentuk kritikan kepada sosial yang dalam artian mengekang terhadap cara pengekspresian dalam kehidupan perempuan. Novel ini juga mengkritik bagaimana masyarakat seringkali menunjukkan wajah kemunafikan, di mana mereka mempromosikan nilai-nilai agama atau nilai-nilai moral yang baik di permukaan, namun seringkali tidak menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kayak perempuan ini dibatasi tidak boleh bekerja atau melawan dari kata balikan feminis sebagai perempuan yang bebas dalam sosial. Dalam hal ini banyak karakter dalam novel yang digambarkan sebagai orang-orang religius yang sebenarnya menyimpan dosa-dosa selama hidupnya secara diam-diam. Dan beberapa poin lagi di buku ini adalah pencarian identitas sebagai perempuan dalam hidup Kiran. Selain kritik sosial, novel ini juga berbicara tentang pencarian identitas seorang perempuan yang tumbuh dalam sistem yang membatasi. Kiran merasa bahwa dirinya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menunjukkan jalan hidupnya karena selalu diarahkan oleh aturan-aturan yang telah dia pelajari atau dia anut sejak kecil. Namun ketika ia beranjak dewasa atau mulai mempertanyakan maksud-maksud dari apa yang ia lakukan, dari ajaran-ajaran yang ia anut, mungkin di sini ada kesalahan berpikir dalam Kiran menurut saya, karena kebebasan perempuan menurut Kiran sangat-sangat dibatasi dan tidak seperti halnya laki-laki yang bebas mengeksplorasi hal apapun. Contohnya, kalau menurut saya dalam hal merokok, bagaimana tidak seorang laki-laki boleh mendapatkan haknya merokok, sedangkan perempuan ketika terlihat merokok, perempuan langsung dicap sebagai perempuan yang tidak baik-baik. Itu. Lanjut ke buku ini, gaya penulisan Muhyiddin Muhammad Dahlan menggunakan gaya bahasa yang lugas dan cenderung provokatif ya dalam menyampaikan narasi ceritanya. Banyak bagian dalam buku ini seperti menggunakan dialog-dialog kritis antar tokoh-tokoh untuk memperdebatkan topik berat seperti agama, seksualitas, dan kebebasan individu. Penulis juga tidak segan-segan menyajikan adegan-adegan eksplisit sebagai bagian dari penjelasan karakter Kiran yang tertaut dalam buku ini. Dan kemudian buku ini, Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, tahun sekarang ya 2024 dijadikan film yang kemudian judulnya diganti menjadi Tuhan Izinkan Aku Berdosa, yang dimana sangat membuat masyarakat Indonesia menjadikan film itu seperti
kontroversial atau perdebatan yang tidak ada selesainya, dengan judul yang sangat-sangat tentu bagi sebagian orang yang dohiriyah atau memahami konteks hal dalam hanya teksnya saja sangat membebani pikiran. Bagaimana bisa seseorang manusia meminta izin kepada Tuhannya untuk melakukan suatu dosa? Seperti halnya Kiran. Dalam buku ini Kiran menentang ajaran-ajaran dalam agama, menentang Tuhan, seperti ada yang teks dalam bukunya yaitu, aku hanya ingin Tuhan melihatku, lihat aku Tuhan, akan kutuntaskan pemberontakan kepadamu. Namun di balik itu ada juga pembaca yang mengapresiasi novel ini karena keberaniannya dalam mengangkat tema-tema yang selama ini disembunyikan oleh masyarakat sosial atau masyarakat Indonesia, terutama menggugat kemapanan dogma-dogma sosial dan agama. Mereka melihat novel ini sebagai karya yang mengajak pembaca untuk berpikir kritis mengenai bagaimana nilai-nilai agama dan sosial seringkali digunakan untuk menindas individu, terutama perempuan. Kita ketika membaca novel ini dan selesai membaca novel ini, mungkin ada beberapa nilai yang kita bisa dapat, seperti bahwa perempuan di zaman sekarang tidak harus melulu hanya menjadi seorang istri yang mencuci piring, mencuci baju, lalu menjadi budak seorang laki-laki di atas ranjang. Yang dimana zaman sekarang di era 5.0 biasanya disebut perempuan juga harus mandiri, perempuan juga harus berjuang, atau biasa disebut wanita karir. Dan perempuan juga mungkin dalam keluarganya dia mengizinkan bekerja, karena semakin berkembangnya zaman, beberapa pikiran laki-laki membatasi, sangat-sangat membatasi gerak seorang perempuan. Kesimpulan dalam buku Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur adalah sebuah karya sastra yang penuh dengan kritik terhadap kemunafikan sosial, dogma agama, dan sistem patriarki yang mengekang kebebasan individu. Meski dianggap kontroversial, novel ini membuka ruang-ruang diskusi tentang bagaimana agama dan moralitas sering digunakan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan dalam berpikir. Balik lagi terutama kepada perempuan, dan bagaimana individu bisa menemukan kebebasannya sendiri di tengah belenggu aturan sosial. Tidak usah berlama-lama, cukup sampai di sini. Saya hanya akan menyampaikan pesan, perempuan jangan menjadi perempuan yang manja. Walaupun saya laki-laki, tapi saya mendukung kemandirian seorang perempuan. Seperti itu, mungkin cukup review ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.